Kita bandingkan dengan Yohanes Pembaptis yang tinggal di pegunungan, saudara, menyendiri, saudara. Dia nggak punya apa-apa, yang dia punya cuma Roh Kudus. Sekarang gereja punya segalanya, tapi Roh Kudus saya khawatir sudah tidak berkarya lagi. Tuhan mau kita berhenti dari semuanya itu dan mengizinkan Tuhan mengisi hidup kita, mengisi kehendaknya, mengisi keinginannya, mengisi rencananya dalam hidup kita. Dan dibutuhkan kerendahan hati untuk mengakui bahwa kita tidak berdaya tanpa tuntunan Tuhan. Saya ini orangnya kolerik, saudara. Karakter saya dominan kolerik. Bagi saya tidak ada yang tidak bisa diselesaikan asal mau. Orangnya sangat kolerik saya, saudara. Kadang untuk berkata rest itu aduh sulit, saudara, bagi saya. Karena selalu punya rencana, punya program, punya target, semua on the target, saudara, dalam target, saudara, ya. On target semua. Jadi kadang untuk beristirahat dan berkata, Tuhan, lakukan apa yang kau pandang baik dalam hidupku. Itu enggak mudah. Tapi itulah rahasia untuk kita mengalami kelegaan. Ketika kita berkata, lakukan apa yang kau pandang baik dalam hidupku, dan mampukan aku melihat kehendak-mu dan berjalan dalam kehendak-mu. Itu panggilan Tuhan di dalam konteks ini, saudara. Ya. Pemulihan selalu mulai. Kemapanan merupakan akhir dari kemajuan dan awal dari kemunduran. Kalau kita ingin pulih, kita harus sadar bahwa kita butuh perubahan. Kita sadar bahwa saya ini sebenarnya sudah tidak di dalam targetnya Tuhan, sudah tidak dalam tracknya Tuhan, sudah ambisi saya yang mengendalikan saya, sudah hawa nafsu saya yang mengendalikan saya. Kita harus sadar dan kita izinkan Tuhan menyadarkan kita. Makanya perlu kerendahan hati. Yang kedua, saudara, yang tadi pertama Tuhan memanggil, yang kedua undangan untuk datang kepada pribadi yang benar, saudara. Dikatakan, marilah kepadaku, kata Yesus. Bukan kepada mujizatnya, bukan kepada berkatnya, tetapi kepada pribadi Yesus. Sejauh mana kita punya waktu berdua dengan Tuhan. Sampai di dalam persekutuan itu, kita tidak punya lagi keinginan. Bagi saya, waktu-waktu terbaik saya itu jam 4 pagi. Setiap jam 4 pagi saya datang kepada Tuhan, saya menyembah Tuhan. Kadang jam 1 pagi. Ada kalanya di dalam doa saya itu selama 1 jam, saya tidak ngomong apa-apa sama Tuhan. Saya hanya katakan, God, I love you. Aku hanya butuh pribadimu. Air mata jatuh. Kita hanya bilang, aku butuh pribadimu. I love you so much. Itu bisa 1 jam. Air mata jatuh dan jiwa kita lega, saudara. Biar pribadi Tuhan itu yang kita butuhkan melebihi mujizatnya, melebihi pertolongannya, melebihi berkat-berkatnya. Kepadaku, kepada pribadinya Yesus. Sejauh mana kita merindukan pribadi Yesus? Undangan ini Tuhan berikan untuk datang kepada pribadinya, saudara. Saya nggak tahu seberapa banyak dari antara kita merasa penting punya hubungan pribadi dengan Tuhan. Kenapa saya kadang nggak mengikuti ibadah ini, saudara? Kadang saya kebablasan doa sampai jam 6:30. Saya jam 4 pagi saya sudah bangun, saya nyembah Tuhan, saya doa, saya bersyafaat. Kadang kebablasan sampai 6:30, saudara. Sementara jam 7 harus ngantar istri kerja, ngantar istri anak. Ya udahlah, kadang itu kadang penyebabnya, saudara. Jadi mari kita punya waktu untuk datang kepada pribadi Yesus, saudara. Ya, Agustinus, seorang santo, Agustinus dari Hippo berkata gini, saudara. Doanya Agustinus dari Hippo, dia bilang gini, Tuhan,
Engkau membentuk kami untuk dirimu sendiri. Dan kami tidak akan mendapat ketenangan sampai kami beristirahat di dalam Engkau. Jadi kita ada ini untuk dirinya Tuhan. Bukan Tuhan ada untuk diri kita, saudara. Bukan. Kita ada untuk dirinya Tuhan. Bukan Tuhan ada untuk kita. Dan kapan kita mengalami ketenangan sampai kita beristirahat di dalam Tuhan. Kita nggak punya lagi keinginan. Kita izinkan keinginan Tuhan itu yang menguasai hidup kita. Baru kita merasakan kelegaan, saudara. Baru kita merasakan kelegaan. Jangan terpesona dengan pelayanan yang besar. Jangan terpesona dengan berkat yang besar. Karena iblis bisa memberikan itu, saudara. Jangan terpesona. Terpesonalah kepada pribadi Yesus. Dan yang terakhir, saudara. Undangan untuk hidup seirama dan serasi dengan Tuhan, saudara. Dikatakan gini, pikulah kuk yang kupasang dan berjalanlah padaku karena aku lemah lembut dan rendah hati dan jiwamu akan mendapatkan ketenangan sebab kuk yang kupasang itu enak dan beban ringan. Kuk itu seperti ini, saudara ya. Ada 2 ekor sapi dikasih kuk, saudara, untuk membajak sawah. Kalau saya bisa artikan gini, saudara. Kuk itu tujuannya apa sih Tuhan kasih? Supaya kita dan Tuhan berjalan bersama-sama. Tuhan kasih kuk. Ya, kuk itu bisa dalam bentuk pelayanan, bisa dalam bentuk apalah. Setiap kita punya kuk yang Tuhan pasang masing-masing. Ingat, kuk yang Tuhan pasang, bukan kuk yang kita pasang. Kalau segala sesuatu itu digerakkan oleh ambisi, oleh keinginan daging kita, maka kuk itu kita yang pasang, saudara. Dan